واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Mari kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiyah. Sekarang halaman 44 yang tengah. Halaman 44 yang tengah pas nazom. Sudah ketemu yang depannya wajhad. Yang pas nazom. Bismillahirrahmanirrahim. Wajhad litu dirofi sholatika qalbaka juhdan bali hoi juhdan bali hon kaitana lafadho ila. Saya ulang. Wajhad litu dirofi sholatika qalbaka juhdan bali hon kaitana lafadho ila. Wajhad, bersungguh-sungguhlah. Wajhad, bersungguh-sungguhlah. Lituhdiro, untuk menghadirkan. Untuk menghadirkan. Fi sholatika, di dalam sholatmu. Fi sholatika, di dalam sholatmu. Menghadirkan. Qalbaka, hatimu. Jadi kalau redaksinya bebas, kolbakanya itu setelah lituhdiro. Wajhad, bersungguh-sungguhnya, bersungguh-sungguhlah, lituhdiro, untuk menghadirkan, kolbaka, hatimu, fi sholatika, di dalam sholatmu. Begitu. Kolbaka itu kan ada alifnya, itu alif karena nazom. Asalnya tidak ada alifnya. Kolbaka, asalnya kolbaka, karena nazom, menyesuaikan nazom ditambah alif. Juhdan, dengan kesungguhan. Juhdan, dengan kesungguhan. Balighon, yang full. Balighon, yang balighon, yang menyeluruh. Kesungguhan yang menyeluruh atau sampai full. Kaitanala, agar kamu memperoleh. Kai, agar, tanala, kamu memperoleh, fadhaila, keutamaan-keutamaan. Kai itu adalah yang menasobkan fi'il mudhari. Asalnya likai, iya. Kai itu menyimpan an mudmarotan. Kai tanala itu menasobkan fi'il mudhari. Tanalu menjadi tanala karena dinasobkan oleh kai. Lalu fadhaila, keutamaan-keutamaan. Jadi saya ulang, bersungguh-sungguhlah untuk menghadirkan hatimu di dalam sholatmu dengan penuh kesungguhan yang menyeluruh. Jadi kesungguhannya yang menyeluruh agar kamu memperoleh keutamaan-keutamaan. Di dalam nazom ini menunjukkan bahwa kekhusyuan itu sangat penting di dalam sholat, sehingga ulama ini menyuruh kita, mendorong kita untuk menghadirkan hati kita ketika sholat. Jadi ketika sholat kita konsentrasinya penuh. Konsentrasi penuhnya dengan bersungguh-sungguh.
kita bersungguh-sungguh bahwa saat ini saya lagi sholat, berarti urusan-urusan lain kita hilangkan, yang ada hanyalah mengingat Allah, yang ada hanyalah merenungkan bacaan-bacaan sholat, yang ada adalah kita sedang berhadapan dengan Allah. Jadi penuh dengan kesungguhan. Yaitu maksudnya musannif menghendaki dengan nazom itu bukan ijtahidu tapi ijtahid. Itu wawu dan alifnya itu gabungnya ke wabzul. Jadi bukan ijtahidu lalu bazla, bukan, tetapi ijtahid, bersungguh-sungguhlah, wabzul dan mengerahkanlah al-wus'a, usaha yang maksimal, fi sholatika, di dalam sholatmu, ijtihadan, dengan kesungguhan, balighon, yang menyeluruh. Jadi kita hendaklah ketika sholat kita bersungguh-sungguh menghadirkan hati kita waktu sholat dengan kesungguhan yang menyeluruh. Li ajli, agar, antahduro, hadir, antahduro, kamu menghadirkan, qalbaka, hatimu, fiha, di dalam sholat. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang ketika sholat dia khusyuk, ketika sholat dia menghadirkan hati. Fatanala, maka kamu memperoleh, bidzalika, dengan yang demikian itu, dengan kesungguhan itu, al-fadhaila, keutamaan-keutamaan. Jadi orang yang mendapatkan keutamaan adalah orang yang mencurahkan seluruh perhatiannya untuk sholat. Ketika dia sholat, dia curahkan perhatiannya untuk sholat. Kalau tidak, maka dia sholat tetapi rugi, tetapi celaka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ada orang yang sholatnya celaka, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Sholat tetapi lalai, itu celaka. Na'udzubillah. Nah, orang yang beruntung adalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya dan akan memperoleh keutamaan-keutamaan. Berarti kekhusyuan itu sangat penting. Kita perjuangkan waktu sholat. Sholat jangan asal-asalan, tetapi harus benar-benar saya ini sedang menghadap Allah. Saya ini sedang menghadap pencipta alam raya ini. Berarti harus konsentrasi penuh. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yusolli, sungguh dia solat, solatan, melaksanakan satu solat, la yuktabu, tidak ditulis, lahu baginya, sudusuha, seperenamnya, wala usyruha, dan tidak ditulis juga sepersepuluhnya. Jadi nggak ada pahalanya meskipun seperenam, nggak ada pahalanya meskipun sepersepuluhnya. Wa innama, hanyalah, yuktabu, ditulis, lil abdi, bagi hamba itu, min solatihi, dari solatnya, ma'akola minha, apa-apa yang ia pikirkan dari solatnya. Akola itu berakal, apa-apa yang ia konsentrasi dari solatnya. Jadi ada orang yang sholatnya, misalkan sholat 5 menit, lalu khusyuknya 1 menit, pahalanya 1 menit. Misalkan ada orang yang sholat 5 menit, lalu konsentrasi ingat Allahnya 1/2 menit, pahalanya 1/2 menit. Itulah yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang sholat dari awal sampai akhir nggak ingat Allah sama sekali, cuma ngikutin imam, atau cuman dia baca tapi nggak dipikirkan, maka tidak ada pahala bagi orang tersebut. Maka rugi orang yang dia merasa sudah sholat lalu sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu timbul pertanyaan, apakah dosa orang itu? Orang itu menggugurkan kewajiban, artinya dia tidak termasuk orang yang meninggalkan sholat. Artinya dia nggak punya pahala tapi nggak dosa. Ibarat dia ikut ulangan nilainya 0, ulangan nilainya 0, ulangan nilainya 0, dia nggak dihukum. Kenapa? Ikut ulangan tapi nilainya 0. Misalkan gini, ada murid
tiap tiap disuruh guru, tiap disuruh ngerjain PR dia ngerjain, pokoknya ngerjain, mau benar mau salah, terus tiap dinilai 0 0 0, dia nggak dihukum tapi nilainya 0. Berarti guru marah nggak? Guru marah karena ini terus-terusan nilainya 0. Nah begitulah orang yang sholat, dia secara fikih dia gugur kewajiban, nggak dosa karena dia melaksanakan sholat, asal rukun dan syaratnya terpenuhi dia nggak dosa, tapi nggak khusyuk, nilainya 0 terus. Nah kalau murid dapat nilai 0 dari guru terus-terusan, ya gurunya marah. Nah kurang lebih begitu. Dari segi fikih itu nggak dosa, tetapi dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga termasuk orang yang celaka juga. Maka kita jangan sampai sholat kita nggak ada yang khusyuk sama sekali. Minimal ketika takbiratul ihram khusyuk, minimal ada beberapa yang khusyuk, nanti lalai lagi, ingat lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anil Hasanil Basri, dari Hasan Al Basri, annahu, bahwa beliau, qala, berkata. Nah ini perkataan Hasan Al Basri, kullu sholatin la yuhdaru fihal qalbu fahiya ilal uqubati asra'u. Setiap sholat yang hatinya tidak hadir di dalam sholat, maka orang itu kepada siksa Allah lebih cepat. Orang itu lebih cepat mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Imam Hasan Al Basri, setiap sholat yang hatinya tidak hadir, maka dia lebih cepat mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia disiksa oleh Allah, artinya dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita sholat tapi tidak khusyuk. Sholat itu tujuannya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu kalau sholatnya benar, kalau sholatnya khusyuk. Kalau sholatnya tidak khusyuk, maka kemungkaran tetap dijalankan. Sementara dia merasa sudah sholat, maka rugi orang yang sholat tetapi tidak berpengaruh di dalam kehidupannya. Selanjutnya perkataan satu ulama lagi, waqala An-Naisaburiyu, seorang ulama bernama An-Naisabur berkata, as-sholatu arba'atu asya'a, salat itu ada 4 perkara. Ada 4 perkara yang harus dijalani di dalam salat. Hudurun, hadir hatinya. Wa syuhudun, menyaksikan Allah. Wa khudu'un, tunduk, anggota tubuhnya tunduk tenang. Wa khusyu'un, dan khusyuk, hatinya ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah ini harus kita lakukan keempat-empatnya menurut ulama ini. Jadi hudurun, kehadiran hati, hatinya hadir bahwa saya ini sedang sholat. Wasyuhudun, menyaksikan Allah. Nah menyaksikan Allah itu dengan mata hati. Wa khudu'un, tunduk, hatinya, anggota tubuhnya tunduk. Wa khusyu'un, dan hatinya khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah keempat ini usahakan kita ada di dalam sholat. Fal huduru, maka kehadiran maka hudur itu bin nafsi, ada di dalam hati. Faman lam yahdur, maka barang siapa yang hatinya tidak hadir, bin nafsi, di dalam hati, fahuwa sahin, maka dia orang yang lupa. Maka dia adalah orang yang lupa kalau dia tidak hadir hatinya. Walam yashhad, wa man lam yashhad, dan barang siapa yang tidak menyaksikan Allah bil qalbi, dengan hatinya, fahuwa lahin, maka dialah orang yang lalai. Jadi menyaksikan Allah kan nggak bisa kita, itu makom ihsan. Ihsan itu orang-orang tertentu bisa menyaksikan Allah dengan mata hati. Kalau nggak bisa, maka yakinlah Allah menyaksikan kita. Nah itu makom kita, yaitu kita
merasa bertemu Allah. Nah, ketika sholat itu harus merasa bertemu Allah, maka itu yang disebut dengan syuhud. Syuhud yaitu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya merasa bertemu Allah, berhadapan dengan Allah. Nah, Allahnya jangan dibayangin. Yang penting merasa diri kita bertemu Allah. Kalau tidak, maka kita termasuk orang yang lalai. Nah, lalai itu tetap orang yang lalai wailun, akan celaka. Wa mallam yakhdo, barang siapa yang tidak tunduk bil arkani, dengan anggota tubuh, fahuwa wahin, maka dialah orang yang sedang melamun. Jadi orang yang melamun kalau anggota tubuhnya tidak tunduk. Wa mallam yakhsha, dan barang siapa yang tidak khusyuk bisirri, dengan hati, dengan rahasia, fahuwa mudohin, maka orang itu sedang bermain-main kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukuknya main-main, sujudnya main-main, dirinya main-main, dianggap main-main kalau orang tersebut tidak khusyuk, tidak sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka usahakan kita ketika sholat itu konsentrasi, benar-benar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar memudahkan kita, maka hendaklah yang kita baca kita renungkan kandungannya. Mudah-mudahan kita diberi anugerah oleh Allah menjadi orang yang khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.